Ya, pernyataan dan pidato Megawati di depan sekolah kader PDIP di Jakarta Selatan langsung tak langsung dijawab oleh Jokowi melalui kinerja, bukan melalui kata-kata. Megawati spesifik menyindir Jokowi. Loh, Jokowi itu mbok ya tinggal menjalankan aja loh. Kok ya cari reka-reka sendiri. Lebih lengkapnya kita simak pernyataan Megawati. Cekidot. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh. Lama yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Jokowi itu mau nyari apa lagi sih? Wong tinggal jalani aja kok susah. Iya. Mak, posisi kayak begini itu, ya, kalau waktu kamu jadi presiden, itu berhasil dengan gemilang. Nah, itu baru boleh tuh. Bukan boleh, baru wajar tuh. Kemudian kamu bisa terpilih lagi, berkuasa lagi, membawa keberhasilan Indonesia yang gemilang lagi. Baru tuh mantep tuh. Ngasih tahu Jokowi begini. Lah ini kamu jabat cuma 3 tahun, terus nggak ada perubahan yang signifikan, terkecuali jual Indosat. Lah kok ngajarin Jokowi? Kalian ngajarin Jokowi mah sama juga ngajarin ikan berenang. Jokowi itu loh, sini tak ajarin berenang. Peke. Lah kok ngajarin ikan berenang? Aduh, nggak malu gitu? Nggak malu? aduh. Ya Jokowi itu loh kok bikin-bikin sendiri, wong tinggal ngelaksanain apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa aja loh. Kok aneh, tinggal menjalanin aja kok susah banget. Itu namanya kerja normatif, Mak. Yang kamu bilang itu kerja normatif itu. Kerjaan itu bukan normatif, tapi out of the box. Itu baru kerja. Kerja itu jangan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah aja. Gimana bisa keluar dari COVID kemarin kalau nggak extraordinary kerjanya? Aduh, janganlah ngajarin ikan berenang, Mak. udah. Aduh, ikan paus yang diajarin. Cara berenang, cara nyelam, cara lautnya dangkal, lautnya dalam. Nggak usah itu, nggak usah diajarin. Malu lah, Mak. Ya Allah. Malu, Mak. Malu. Alah, Mak. Kecuali kalau dulu kamu spektakuler gitu ya, pada saat memimpin, so-so saja kok. Dan nggak terpilih lagi. Gaya-gayaan ngajarin Jokowi. Secara tidak langsung, Jokowi menjawab pernyataan Megawati ini melalui pidato di depan BPK atas hasil pemeriksaan BPK terhadap APBN negara dengan kategori WTP, wajar tanpa pengecualian. Simak video sampai tuntas. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih pada Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan. Juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah, pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN
secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11%, inflasi tetap terjaga, ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah, dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini. Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita. Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Presiden Joko Widodo di depan BPK dan pejabat tinggi negara lainnya. Ada Mbak Puan. Ada yang lihat wajah Mbak Puan nggak tadi dia? Nggak apa-apa sih. Ya rada nggak apa-apa aja. Jokowi kayak begini loh, ngajarin ikan berenang, Bu Mega. Alah. Alah. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak udah dikasih masukan. Terima kasih banyak udah diajari. Inilah di akhir detik-detik akhir masa jabatan Jokowi, sekaligus menyampaikan transisi yang mudah-mudahan dikawal dengan baik ke Presiden terpilih Pak Prabowo di 20 Oktober nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayong.